Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengingat bahwa keberadaan kita di dunia ini sedari awal hanyalah melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah. Bagaimana cara penyembahannya kepada Allah? Allah yang ngatur, Allah yang berikan petunjuk aturan-aturan itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian itu diolah oleh para ulama, menghasilkan hukum-hukum yang ada dalam fiqh, menghasilkan hukum-hukum yang disepakati yang disebut dengan ijma', atau yang masih diperselisihkan sehingga terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi itu semua, apapun yang dilakukan orang, apapun yang dipilih oleh umat dan hamba dalam hal ini, semua itu akan bernilai ibadah kepada Allah dengan syarat dia melakukannya dengan ilmu. Nah, bagaimana caranya dia melakukannya dengan ilmu? Kalau dia belajar, kalau dia datang ke majelis-majelis taklim, tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, tahu bagaimana tata cara puasa yang benar, bayar zakat yang benar. Dikasih tahu sama siapa? Dari ustadznya, dari gurunya. Dia mendengarkan itu dari guru-gurunya. Itulah dengan ilmu namanya. Maka apapun pendapat yang dia adopsi nanti, apapun pendapat yang dia amalkan nanti, insya Allah itu semua akan dinilai kebenaran oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kita sebagai hamba beribadah kepada Allah dengan ilmu itu. Nah, maka berkaitan dengan tema tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu. Kajian-kajian dalam tazkiyatun nafas atau pembersihan diri, kebanyakan orang berbicara masalah hati. Pertanyaannya, bagaimana kita menyampaikan urusan hati kepada orang awam agama sementara hati mereka berat untuk menerima kebenaran? Banyak orang menyampaikan, misalnya kita kalau dapat musibah hendaklah bersabar. Dia juga tahu kita harus bersabar. Persoalannya kalau orang udah dapat musibah, bagaimana cara sabarnya? Kita kan kalau menasihati orang bisa, tapi kalau kita ngalami, jadi inilah konsep tazkiyatun nafas itu adalah ketika orang bicara dengan hati. Tidak akan sama hati orang yang bertakwa dengan hati orang banyak maksiat. Keadaannya sama. Kadang orang mengalami musibah yang sama, misalnya. Orang tua, ada dua saudara, misalnya, orang tua yang paling mereka cintai meninggal dunia. Musibah. Baik. Yang satunya ngerti ilmu agama, yang satunya banyak maksiat. Akan beda mereka menghadapi itu. Itu dia. Yang sudah bertakwa karena ilmunya ini, berarti dia sudah lulus dalam tazkiyatun nafasnya itu. Dengan tingkatan tentunya, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi paling tidak, dia sudah punya tingkatan keimanan yang lebih. Dia bisa lebih bersabar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu kira-kira konsep tazkiyatun nafas. Hubungannya, kalau kita mau bicara tentang tazkiyatun nafas, jiwa kita ini, pertama, harus diisi dengan ilmu, pikiran. Kita tahu mana hukum halal haram. Tidak akan bisa orang mendapatkan tazkiyatun nafas kalau dia tidak tahu mana hukum halal haram. Betapa banyak orang beribadah, rajin sholat malam, tapi dia masih pelaku riba. Karena dia tidak tahu hukum transaksi amaliyah yang dia lakukan itu riba. Terus bagaimana itu nanti di akhirat? Tetap dihukum. Karena Allah tidak menerima orang yang mengaku tidak tahu, kecuali kalau dia sudah berusaha untuk mencari tahu. Selama, apalagi hukum-hukum riba yang jelas, ada dalam Al-Quran, hatta di zaman salaf itu adalah maklum fid din bid darurah. Cuma zaman sekarang karena kebanyakan orang tidak tahu hukum, akhirnya banyak orang tidak tahu.
beberapa pekerjaan-pekerjaan ternyata adalah riba misalnya. Nah, yang begini mempengaruhi jiwa akibat ketidaktahuan atau tidak belajar tadi. Maka dari itulah semua harus belajar, wajib ikut pengajian. Itu karena kalau misalnya ada satu hal yang dia lakukan dalam muamalah ini yang ternyata haram dan dia tidak tahu, dia tidak akan diuzur oleh Allah Ta'ala, tetap akan dipersalahkan. Nah, saya kan tidak tahu ya Allah, siapa suruh tidak mau cari tahu? Padahal majelis taklim banyak, pengajian banyak, bahkan kalau zaman sekarang belajar lewat internet pun bisa cari jawaban-jawaban itu kalau mau. Persoalannya kan orang udah tidak mau tahu lagi. Itu bagian. Jadi hal pertama kalau pengen dapat tazkiyatun nafasnya adalah harus cari ilmu. Tidak ada cara lain. Yang kedua, ketika orang udah banyak tahu, banyak orang hafal Quran, hafal hadis jadi ustaz, tapi maksiat juga dia. Berapa banyak berita sekarang ini pesantren-pesantren malah mencabuli santrinya. Kita tidak boleh tutup mata. Itu fakta. Tinggal bagaimana cara kita mau mencegah itu. Dalam penjagaan sosial ataupun dalam penjagaan diri pribadi. Nah, diri pribadi itu nanti. Betapa banyak orang yang udah tahu masalah mana halal, mana haram, mana maksiat, mana bukan. Tapi kenapa dia masih melakukan? Tidak perlu disampaikan lagi ini haram. Iya, dia juga tahu itu haram. Persoalannya dia kalah dengan hawa nafsu syahwatnya. Kenapa? Ya, dia tidak bisa menahan diri. Kenapa tidak bisa menahan diri? Karena benteng imannya lemah. Kenapa lemah? Ibarat apa ya? Iman itu harus dipupuk. Salah seorang ulama mengatakan, dia kalau tidak dipupuk ya dia akan melemah. Jadi apa pupuknya? Pupuknya adalah amal soleh. Hanya itu. Tidak ada cerita lain. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang terkenal dengan nama hadis wali yang ada dalam Sahih Bukhari. Hanya Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis ini, seingat saya dalam kutubus Sab'ah. Kecuali Imam Ahmad ada dalam Musnad, yaitu hadis wali, di mana hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Azza wa Jalla, wala yazalu abdi yataqarrab, potongannya saja, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Akan ada senantiasa hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu basarahu allazi yubsiru bihi wa kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa kuntu yadahu allati yabtishu biha wa kuntu rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka akulah yang jadi pandangan yang digunakan untuk memandang, akulah yang jadi pendengar yang digunakan untuk mendengar, akulah yang jadi tangannya yang digunakan untuk memegang, aku juga yang jadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Ini kiasan. Maksudnya kalau Allah sudah cinta sama orang, Allah akan menjaga orang itu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bagaimana bentuk penjagaannya? Yaitu bagaimana Allah. Apa yang dilakukan orang itu? An-nawafil. Sering melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib kan sudah harus pasti, tidak ada cerita lagi. Makanya kalimat sebelum hadis itu adalah tidak ada yang aku lebih cintai dari amalan seorang hamba kecuali illa maftaratu alaih, kecuali apa yang sudah aku wajibkan. Maka melaksanakan yang wajib-wajib itu sudah harus pasti. Salat wajib sudah harus pasti. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan penguat bagi benteng-benteng iman ini, lakukan banyak amalan sunnah. Itu bagian dari tazkiyatun nafas. Jadi tazkiyatun nafas itu akan didapatkan dengan banyak-banyak mengamalkan amalan sunnah. Orang yang sering sholat sunnah, paling tidak rawatibnya tidak pernah ketinggalan, dia akan mampu membentengi dirinya dari belenggu-belenggu syahwat yang makin menggila. Baik syahwat perut maupun syahwat di bawah perut, ataupun syahwat di otaknya, ataupun kadang-kadang sifat hati. Yang banyak dulu orang rajin ngaji tapi suka ngomongin orang, atau tidak baik dia sama tetangganya, atau malah berantem dia sama saudaranya, atau merasa dia lebih punya sifat sombong, merasa dia lebih baik daripada orang-orang lain yang sesama belajar ngaji misalnya. Itu kan bagian dari talbis iblis juga, ya. Mungkin dia tidak melakukan maksiat, tapi hatinya dikotori oleh iblis dengan merasakan
si fulan tuh gini. Akhirnya timbul suudzon, lalu timbul hiqd, lalu timbullah baghi. Itu penyakit hati para ulama biasanya. Ya, kalau ulama saja kena penyakit hati, ya memang semua kena penyakit hati. Tinggal bagaimana pandai-pandainya dia berdoa kepada Allah. Jangan sampai itu keterusan, itu saja. Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Semua orang berdosa. Ada saja celahnya. Tetapi ya bagaimana kita pandai-pandainya berdoa kepada Allah. Tapi doa ini nanti yang ketiga. Yang kedua ini tadi adalah melakukan an-nawafil, amalan-amalan sunnah diperbanyak. Karena itu amalan sunnah yang kecil itu kadang-kadang tidak disangka menyelamatkan orang. Seperti hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari juga. Di dua tempat dalam Sahih Bukhari, yaitu tentang di satu tempat disebutkan wa kanat baghiyun min bani Israel, seorang pelacur di kalangan Bani Israel. Al-baghi kalau disebut dalam bahasa Arab artinya pelacur. Di hadis yang mungkin kita sudah kenal. Yang diampuni oleh Allah gara-gara memberi minum seekor anjing. Dah terkenal semua itu. Kita udah pernah dengar semua itu hadis. Itu sebenarnya hadisnya ada dua. Yang pertama ada satu orang laki-laki, dua-duanya dalam Sahih Bukhari. Yang kedua seorang pelacur. Ya kita ngambil yang pelacurnya ini. Kenapa? Karena ya sekarang kalau perbuatan seperti itu saja yang dianggap sangat hina oleh orang, bisa dia dapat ampunan dari Allah karena memberi minum seekor anjing. Dan para ulama juga menerangkan bukan berarti hanya karena memberi minum seekor anjing dia lalu diampuni, bukan. Tetapi gara-gara memberi minum seekor anjing itu Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Makin mantap dia untuk berserah kepada Allah sehingga meninggalkan perbuatan pelacurannya. Itu. Dia bukan berarti nanti ada pelacur kalau tiap malam cari anjing kelausan nanti kasih minum mengapusi dosa ya tadi. Enggak, bukan begitu konsepnya. Tetapi bagaimana perbuatan itu mengarahkan dia menjadi hatinya itu jadi mantap untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu. Ya kan dia juga tahu itu maksiat. Cuma persoalannya kenapa dia tidak mau meninggalkan? Alasan ekonomi lah, alasan anu-anu itulah segala macam. Ada 1000 alasan. Tapi kalau hatinya udah mantap, dia tinggalkan itu. Dia hanya berserah kepada Allah. Akibat apa? Melakukan satu amalan yang kecil dulu. Nanti amalan kecil itu akan mengarahkan kepada amalan-amalan berikutnya. Jadi sesedekah tadi mengarahkan dia untuk kamu sholat sunnah. Si sholat sunnah, manggil puasa sunnah. Udah dia puasa sunnah, manggil lagi tilawatul Quran. Berapa banyak mantan-mantan maksiat jadi malah bisa hafal Quran. Di penjara saja banyak orang yang hafal Quran. Tadinya dia koruptor, tadinya dia bermaksiat, tadinya dia pembunuh atau apapun lah. Di penjara dia bisa hafal. Ini hidayah dari Allah dikasih kepada siapa saja. Wallahu yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja dikehendaki. Maka yang ketiga, konsepnya adalah atau tipsnya adalah doa. Hanya itu yang bisa kita harapkan kepada Allah. Siapa di antara kita yang yakin bahwa kita pasti masuk surga? Siapa di antara kita yang yakin bahwa kita pasti husnul khatimah? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin. Nah, terus bagaimana nanti ini? Ya sudah. Kita banyak-banyak saja berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Doa itu, sebagaimana dalam hadis disebut mukhul ibadah, dalam satu riwayat, huwal ibadah. Doa itulah ibadah, inti dari ibadah sebetulnya. Karena kalau berdoa, kita merasa kita ini tidak hebat. Yang hebat itu yang menyelamatkan kita siapa? Ya Allah. Maka mintalah kepada yang menyelamatkan kita itu. Kalau kita mengandalkan iman kita, tenang, saya kan hafal Quran, saya hafal hadis, saya ini ulama, saya pasti masuk surga. Enggak. Justru itulah yang menyebabkan orang jadi masuk neraka. Lalu siapa? Banyak orang dia tidak ngerti apa-apa, baca Quran masih terbata-bata, tapi matinya husnul khatimah, dia wali Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan berapa banyak, maaf kalau kita sebut istilahnya, orang yang dianggap orang gembel. Tetapi kalau dia bersumpah atas sesuatu, maka Allah pasti kabulkan karena dia adalah wali Allah. Bagaimana gembel bisa jadi wali Allah? Maksudnya orang yang tidak dipandang orang, mungkin miskin, pakainya compang-camping, tapi dialah wali Allah, hatinya bersih, maksiatnya tidak ada, amal solehnya banyak. Dialah jadi wali Allah. Sementara yang mungkin kelihatan mulia dan mewah itu, mungkin ceramah di mana-mana, tapi bisa jadi itu musuh Allah yang nyata. Dia bicara tentang kebaikan di mana-mana, begitu dia sendirian dia jadi temannya setan. Banyak. Ini masalah hati. Nah, kalau sudah begitu, hanya satu yang bisa kita berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu apa akhir hidup kita, ya banyak-banyaklah berdoa, ya Allah, saya ini lemah iman, ya Allah. Kalau bukan karena petunjukmu, maka pasti saya akan sesat. Makanya coba lihat bagaimana doa-doa para nabi. Semuanya ngaku dulu. Ada satu prinsip doa kalau kita mau minta ampun kepada Allah, namanya i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Pengakuan itu maksudnya kita ngaku bahwa kita dosa. Maka semua doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran maupun hadis pasti ada pengakuan. Doa Nabi Adam, Rabbana, ngaku dulu. Rabbana zalamna anfusana.
Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini zalim, ngaku dulu. Jangan sampai berdoa, ya Allah ampuni kami ya Allah, meski kami juga tidak tahu kami salah apa. Nah, enggak. Ngaku dulu bahwa kita ini salah. Kami zalim ya Allah, kalau bukan karena Engkau maka jadilah kami orang-orang yang rugi. Ngaku, i'tiraf. Doa Nabi Yunus, ngaku bahwa aku zalim ya Allah. Doa-doa yang diajarkan Sayyidul Istighfar. Perhatikan dalam hadis Sayyidul Istighfar, apa isi doanya? Wa abu'u laka bizambi, ada kalimat itu. Dan aku ngaku ya Allah bahwa aku dosa. Fala yaghfirudz dzunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min indika. Nah, dan seterusnya. Jadi semua doa kita minta kepada Allah itu kita ngaku dulu bahwa kita salah. Dan pasti ada salahnya. Itu namanya merendahkan, itu namanya tazallul dan khudu' dan tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah. Itulah inti dari doa, itulah yang itu bagian dari tips-tips mendapatkan tazkiyatun nafas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, menyinggung dan berkaitan masih dengan tazkiyatun nafas ini adalah mujahadah dan jihad fisabilillah. Dia adalah bagian dari, karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dalam pengamalan Islam. Maka siapa yang mampu sampai ke puncak, berarti dia di bawah-bawahnya dia udah lewatin. Maka kita lihat para mujahid, seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina sana. Kita harus menyangka yang baik bahwa mereka adalah orang-orang yang telah lulus dalam tazkiyatun nafas ini. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan dengan keimanan yang sedemikian sementara mereka diserang di mana-mana? Kalau bukan karena keimanan, apalagi yang dimiliki oleh para mujahidin itu, senjata kalah, jumlah kalah, semua kalah. Sanak saudaranya sudah mati semua di atas sana. Mereka ada di bawah gorong-gorong yang mereka ciptakan sampai itu puluhan tahun itu menciptakan terowongan itu. Lalu sekarang ada orang mulut-mulut busuk mengatakan bahwa mereka enak-enak ditinggal di gorong-gorong sementara saudara keluarga-keluarganya ada di atas sana dibom sama Israel. Ya salahkan Israel yang ngebom. Mereka udah jelas ada di gorong-gorong sana. Israel tidak mampu, tidak berani. Dia tahu ada gorong-gorong itu, sudah tahu. Pasukan-pasukan di sana itu udah tahu. Cuma nggak berani masuk karena masuk mati. Itu sama dengan cerita masih beranian tentara Amerika di Vietnam. Pakai masuk gorong-gorong juga Vietcong. Tapi tentara-tentara Amerika berani masuk. Ya resikonya mati banyak memang. Nah Israel ini kan takut mati. Psikologis Yahudi dalam Al-Quran berapa banyak tuh diceritakan tentang Bani Israel, ratusan ayat. Ngapain Allah menceritakan Bani Israel, bangsa kecil yang sudah terlaknat begitu? Diceritakan itu supaya kalian wahai orang Islam, pertama jangan melakukan seperti kelakuan mereka, kedua kalian tahu kelemahan mereka di mana. Mujahidin Gaza itu tahu kelemahan Israel itu pengecut, tak akan berani mereka masuk gorong-gorong itu, padahal mereka udah tahu. Karena tidak berani, sementara ditembak-tembaki terus, banyak mati kawan-kawannya. Ya sudah, kita bunuh keluarga mereka saja. Jadi keluarga para mujahidin itulah yang jadikan sasaran, yang di atas-atas sana itu. Padahal itu melanggar semua etika, melanggar hukum internasional. Yang salahnya kenapa dunia internasional diam? Tidak juga diam sih. Beberapa kalangan juga sudah melakukan tindakan yang mereka bisa. Tapi mereka namanya, kita tahulah bagaimana keberpihakan dunia internasional. Nah itu juga kita perlu perhatikan kenapa Israel bangsa yang kecil ini bisa menguasai dunia. Allah sudah isyaratkan itu. Dan Allah sudah tahu apa yang mereka lakukan untuk itu. Lobby. Nah tapi alhamdulillah kita lihat bagaimana yang cukup memprihatinkan adalah ketika yang melakukan tindakan itu adalah negeri-negeri kafir. Belanda kemarin nangkap beberapa tentara Israel. Kenapa? Alasan apa dia ditangkap? Karena berdasarkan hukum Belanda, pengadilan di ICC, Netanyahu adalah penjahat perang, maka dia dan tentara-tentaranya boleh ditangkap, dihukum yang mengakuisisi atau yang meratifikasi hukum ICC. Belanda salah satu, karena memang pengadilannya di Belanda. Malah bangsa yang menjajah kita melakukan itu.
Di kita, saya tidak tahu, mungkin negara ini juga belum ratifikasi ICC. Di negara-negara Islam malah tentara Israel itu bernyanyi-nyanyi, joget-joget. Dia masuk ke Uni Emirat Arab, dia masuk ke Maroko kemarin. Karena Tel Aviv dibom sama Iran, mereka ngungsinya kemana? Ngungsi di Maroko sana. Difasilitasi oleh pemerintah Maroko, karena Maroko sudah menandatangani normalisasi dengan Israel. Jadi inilah yang menyebabkan, jadi kalau ditanya siapa yang disalahkan? Jadi disalahkan kaum muslimin yang lain yang tidak membantu dan dunia yang tidak bergerak untuk mencegah kekejian Israel itu. Kenapa memblokade itu? Kan kejahatan internasional. Harusnya pasukan PBB turun. Kalau negara lain yang melakukan itu dihabisin sama pasukan PBB. Ingat Bosnia, ingat Serbia, diserang sama pasukan PBB karena mereka melakukan genosida itu. Nah, kenapa Israel tidak? Lobinya kuat. Tentaranya lemah, pengecut, tapi lobinya kuat. Inilah rahasia kenapa mereka itu ada banyak dalam Al-Quran. Maka harus ditadabburi, dan semoga nanti ada pengajian-pengajian yang bisa mentadabburi itu untuk kita tahu, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh mulut-mulut busuk orang yang mencela para mujahidin hanya karena mereka bodoh dan lugu, tidak tahu bagaimana, tidak mentadabburi Al-Quran. Akhirnya mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Ada baghi dalam hati mereka sehingga mereka merendahkan perjuangan jihad zirwatu sanamil Islam. Itulah, maka dari itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar hati kita dekat dengan Allah, mencintai para mujahidin. Meskipun kita tidak mampu melakukan amalnya, setidaknya kita didekatkan oleh Allah dengan kecintaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulik. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur al mustad'afin fi Filastin. Allahumma alayka bil yahud wa hulafaihim. Allahumma qdhif fi qulubihim ar-ru'b hatta yukhribu buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la